Seorang Islam yang sejati mempunyai hati saling menghargai, menghormati. ya, begini Mbak sayang, begini ya. Saya panggil sayang-sayang terus nanti orang salah paham. Ini namanya ya, karena teman-teman, karena kalau sudah diupload ulang atau sudah di platform lain, itu nggak kelihatan ini namanya, ya. Makanya besok diganti nih. Ya, gini. Nah, itu nama favorit itu, Bang. Oke lah, baiklah. Begini ya Mbak ya, gini. Kalau Anda bilang bahwasanya kita harus toleransi, ya kan? Tidak boleh mengganggu umat agama lain yang sedang melaksanakan kegiatan agamanya. Itu ajaran akal sehat Anda. Tetapi menurut agama Islam itu tidak boleh dilakukan. Jika Anda menjadi seorang muslim yang sejati, Anda harus melaksanakan apa kata Muhammad, betul? Betul. Nah, kalau kata Muhammad, kalau berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Apa itu namanya tadi menyisih apa ya? Menyempitkan kan? Iya, harus desak mereka ke jalan yang sempit. Makanya kalau ada orang Kristen lagi ada acara ibadat di gereja mereka, ada orang Islam lewat, memang itu harus diganggui. Itu sesuai dengan ajaran Islam. Loh, makanya saya minta hadis-hadis yang merusak persatuan dan kesatuan, yang merusak persahabatan antara anak bangsa, harus dihapus. Ini kalau tidak dihapus, tiap hari bakal kejadian. Pegang omongan saya. Nih, saya tunjukin. Aduh, backgroundnya Bang Edis, ini. ini Bang Edis ya. Iya, oke, tak dengerin gentenan. Bentar nih. Ya. Nih, hapus hadis-hadis penyebab intoleran. Kalau kemarin ada Pak Saifuddin minta supaya dihapus 300 ayat dalam Al-Quran. Mungkin kalau Al-Quran, kalau umat muslim kan masih menganggap Al-Quran itu suci, walaupun sebenarnya nggak percaya juga dengan isi Al-Quran. Nah, kalau saya minta ini hadis. Karena begini Mbak, gini. Banyak sekarang umat muslim itu yang sudah nggak percaya dengan hadis, yang tidak menganggap hadis itu terjaga. Tidak ada jaminan bahwa hadis itu terjaga, jadi boleh dihapus. Makanya supaya saya tidak menyinggung umat Islam, saya minta tolong hadis-hadis yang menyebabkan umat Islam berlaku beringas, berlaku buruk, tukang nutup-nutupin acara kegiatan agama orang lain, dihapus. Salah satunya apa? Hadis yang mengatakan, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempit jalan mereka. Itu yang menyebabkan orang Islam kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani langsung gangguin. Nah, itu Islam yang seperti apa Bang Edis? Yang seperti Islam yang menuruti ajaran Muhammad. Ya, dia nggak berpegangan pada hadis. Dia cuman akal Quran, kenceng Quran, ya lurus di Quran. Ya itu jadinya. Loh, sekarang begini Mbak. Seorang muslim yang sejati wajib tidak mentaati Muhammad. Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti kalau Muhammad menyuruh jangan dilaksanakan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh yang seperti itu, yang selama ini. Sebentar. Sebelum mengatakan Muhammad menyuruh yang begini dan begitu, di dalam hukum atau di dalam Al-Quran, jika Muhammad memerintahkan seorang muslim, maka seseorang itu wajib tidak melaksanakan perintah itu. Wajib tidak melaksanakan. Ya harus melaksanakan. Oke, harus melaksanakan. Nah, apa perintah Muhammad? Nabi Muhammad kalau kan kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, apa perintah Muhammad? Persempit jalan mereka. Persempit jalan mereka. Itu dalam surat surat apa tadi ya, lupa ya.
Ya, itu memang Makanya ada saya dalam bilang Al-Quran. hapus hadis-hadis penyebab seperti ini. Kalau kalian tidak hapus hadisnya, selama itu juga orang Islam masih berkelakuan seperti itu. Tapi kalau orang Islam memakai hati nurani yang benar dan otak yang benar, nggak akan melakukan itu, Bang Edis. Kita harus memilah juga, nggak harus patuh. Betul? Loh, ini bagaimana? Ini berarti Anda tidak melaksanakan ajaran agama Islam kalau begitu. Ya saya laksanakanlah ajarannya. Berat ini kayak mana ini? Memang benar Tapi- kata Muhammad. Ada satu omongan Muhammad yang saya percaya. Akal wanita-wanita muslim ini memang tinggal setengah. Yang setengah lagi sudah digondol tikus. Bang Edis, bahasa seperti itu selalu hadir dalam liveku ya, bahasa setengah itu ya. Jadi saya nggak pernah lupa setengah offset ya, itu nggak pernah lupa. Ya, gimana? Selalu orang yang datang di live saya mengatakan otak separuh ya, wanita otak Itu kata Muhammad. Muhammad yang ngajarin begitu. Tapi dari buktinya kalau kita otak separuh, kita tuh mampu ya. Seperti saya contohnya, sebagai ayah juga sebagai ibu selama ini. Mampu, berarti kan Iya, otak makanya itu saya bilang, Ya. apa yang diomongin Muhammad itu suka ngawur. Loh, yang sekarang, dimaksud otak separuh itu ada di mana Bang Edi? waduh berat ini dia belum tahu ternyata itu Ya, omongan karena saya nggak nabinya. tahu, Makanya makanya saya saya bilang tanya teman-teman, sama Pak alasan Edi. dia masih Islam adalah karena nggak ngerti terhormat. ajaran agama Islam. Aduh, baik Karena ya, baru kita kali ini tunjukkan dengar ya. yang otak-otak separuh aku ya. Sabar, Sabar ya yang di bawah ya, sabar. Tenang. bentar. Sabar ya. Inilah teman-teman ya. Kita harus mengulang dan mengulang dan mengulang lagi teman-teman. Karena memang ya kalau nggak diulang 10 kali orang Islam nggak paham-paham. Ya. Baik. Kita tampilkan ayatnya di dalam layar. Oke, kelihatan. Nah, Ini coba Bang hadisnya. Edi sebutkan, aku juga bisa mencari sendiri kan aku juga ada Google. Oke, baik. Menurut hadis Rasulullah, nih, apa yang Muhammad katakan? Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurangnya akal. Dan bukanlah wanita jika haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Nih, hadis Bukhari nomor 1462, Sahih Muslim nomor 40 nih. Bagaimana kaum wanita dikatakan oleh Muhammad akalnya setengah, separuh akalnya. Nah, sekarang gini Bang Edis. Kalau wanita muslimah menurut Bang Edis akan Kok menurut saya, menurut Muhammad? Aduh, saya lagi yang difitnah. Muhammad Ya, ya, yang ya, ngomong, oke, saya oke, yang oke. dibilang. Ya, Ini oke, Muhammad yang ngomong. Oke. Kalau yang nggak muslimah nggak separuh gitu Bang Edis? Loh, ini kan Muhammad. Muhammad kan ngomong tentang kaum Ya, muslimah. sekarang saya balikkan kepada Bang Edis. Kalau menurut Bang Edis sendiri ya, kalau yang nggak muslimah nggak separuh, yang muslimah aja apa separuh gitu? Ya karena di sini Muhammad lagi ngomong sama kaum muslimah. Dia mana berani Ya, ngomong sama mungkin wanita yang Nasrani diomongkan begitu? Itu memisahkan seseorang dari ini. Mana Bukan berani, nanti dia takut kalah di debat. Mungkin Nah, yang itu- saya maksud begini Mbak ya. Coba dengarkan Mbak. Karena Muhammad ngomong seperti itu, sebagai seorang muslim, Anda wajib percaya nggak? Percaya, tapi saya belum mempelajari lagi ya. Bisa itu ya. Kan
Kan gini Bang Edis, nanti kita bisa tanyakan kepada yang lebih mengerti ilmu. Maksudnya ini apa kok kita otak separuh gitu. Pasti pasti di situ kan mengasih pencerahan lagi Bang Edis ya. Biar kita nggak tahu asal-asalan terus kita ikut. Aku kan nanti jatuh ke jurang juga lah Bang Edis. Semuanya harus dipertimbangkan kan. Oh ya, oke ini kan sehubungan karena Anda sendiri yang belum belajar kan? Ya, Nah, saya baik. akui karena saya belum belajar dan tidak mengerti ya. Oke, karena Anda belum belajar, Anda belum memahaminya, ya sudahlah. Berarti bagaimana kita mau teruskan?